Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pimpinan-Mu dan berterima kasih untuk panggilan-Mu. Di dalam sepanjang jalan hidup kami, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membuang kami. Engkau satu langkah demi satu langkah menyatakan kemurahan dan pimpinan Tuhan kepada kami. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati guru-guru, berkati koordinator, berkati kepala sekolah, berkati murid-murid yang akan datang kepada Tuhan. Engkau sendiri bekerja di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Berkati generasi muda yang Tuhan karuniakan kepada kami, anak-anak kami, supaya mereka dididik di dalam ajaran, di dalam wadah, di dalam sekolah, di dalam kebenaran, di dalam semua pengetahuan yang benar untuk menjadi orang Kristen yang baik. Dengar doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita kembali membaca dari Keluaran pasal ke-20. Keluaran pasal ke-20. Dan kita membaca ayat ke-13 satu kali lagi. Saya membaca satu kali, semua menyusul. Dari 13 sampai 17 kita membaca. 1, 2, 3. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita meneruskan khotbah hari ini dengan hukum yang ke-6. Hukum ke-6 mengatakan jangan membunuh. Minggu lalu kita mulai berkhotbah tentang apa itu nilai manusia. Apa itu harga sebagai manusia. Manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Itu sebab barang siapa tidak menghargai manusia yang lain, dia bersama-sama dengan orang yang tidak menghargai Tuhan. Barang siapa melecehkan ciptaan Tuhan yang dicipta menurut peta dan teladan Allah, berarti dia melecehkan Tuhan yang telah mencipta mereka dengan peta yang begitu tinggi. Saudara-saudara, tidak ada agama yang memberikan status kehormatan manusia dengan penilaian setinggi Alkitab. Dan ini dinyatakan di dalam kitab suci, bahkan di dalam halaman pertama. Sebelum manusia diciptakan, nilai manusia sudah ditetapkan. Sebelum manusia diciptakan, sasaran hidup manusia sudah diberikan. Manusia hidup harus seperti Tuhan Allah. Karena memang kita dicipta menurut peta teladan Allah. Di dalam hal ini peta dan teladan bukan hanya dua kalimat yang sinonim, tapi ini merupakan sesuatu alfa dan omega daripada pembentukan hidup manusia. Manusia mempunyai substansi, mempunyai zat seperti Allah sifatnya. Itulah alfanya. Manusia mempunyai tujuan, mempunyai sasaran, harus belajar menjadi seperti Allah. Itu omeganya. Saudara-saudara, dengan demikian karena potensi itu ada di dalam diri manusia, dicipta menurut peta Allah, maka tujuan adalah supaya kita achieve, kita mencapai hidup seperti Allah. Tidak ada agama, tidak ada filsafat, tidak ada kebudayaan apapun di seluruh dunia membikin atau memberikan kepada kita semacam pengertian tentang umat manusia begitu tinggi harganya. Itu sebab setiap orang membaca kitab suci biar menerima sesungguhnya apa yang diinginkan Tuhan melalui firman yang diwahyukan kepada kita yang harus kita capai. Saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, the value of man is equal to man. Dasar daripada ekualitas ini karena all are created after the image and the likeness of God. Di dalam perjanjian baru, man is greater than the world. Apakah untungnya engkau memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawamu? Saudara-saudara, ini dua yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Kejadian dan dikatakan oleh Kristus di dalam Injil
adalah penilaian tentang harga manusia Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, manusia nilainya sama dengan manusia. Engkau tidak bisa membunuh seseorang lalu bayar 200 juta selesai. Karena manusia nilainya bukan uang. Manusia nilainya bukan 200 juta. Manusia nilainya adalah sama dengan manusia. Di dalam Hammurabi Stone ada kalimat yang mempatahkan gigi diganti dengan gigi. Yang mempatahkan, yang mencungkilkan mata, dicungkil matanya. Itu adalah secara partial, secara bagian. Maka anggota tubuh dibayar dengan anggota tubuh. Yang mematahkan gigi, giginya dipatahkan. Ini namanya keadilan. Dan keadilan itu hanya dilihat daripada nilai yang setimpal daripada kedua pihak. Itu namanya keadilan. Tapi pada waktu Allah menyatakan kebenaran melalui Musa di dalam Kejadian pasal 9 ayat 6, barang siapa yang menumpahkan darah orang lain, biar darah dia sudah juga ditumpahkan. Saudara-saudara, dengan demikian kita melihat bukan partial tetapi keseluruhan. As a whole, manusia nilainya sama dengan manusia. Tidak ada seseorang boleh menganggap diri lebih tinggi dari orang lain dilihat dari sudut asasi manusia. Hak manusia sama. Orang kaya manusia, orang miskin manusia, orang berkedudukan tinggi manusia, orang rakyat jelata manusia, orang yang sempurna manusia, orang yang cacat manusia, orang laki-laki manusia, orang perempuan manusia. Waktu Tuhan mengatakan mari kita menciptakan manusia menurut peta dan teladan kita, ayat selanjutnya mengatakan maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut peta dan teladan dia. Dengan demikian kalimat pertama kali muncul dalam sejarah tentang ekualitas antara pria dan wanita itu ada di kitab suci. Bukan di dalam perjuangan masyarakat, bukan di dalam filsafat selanjutnya, bukan di dalam perkembangan sejarah sampai akhir zaman. Baru feminisme berusaha meningkatkan kedudukan perempuan sama dengan manusia. Karena di dalam halaman pertama sudah dicatat, inilah kitab, inilah firman Tuhan, inilah satu-satu kebenaran yang mutlak sempurna dari kekal sampai kekal. Tuhan menciptakan laki-laki menurut peta teladan dia. Tuhan menciptakan perempuan menurut peta teladan dia. Itu sebab kaya, miskin, laki, perempuan, Greka, Yunani, orang lapisan atas, lapisan bawah, orang cacat, orang sempurna, semua equal di dalam hak asasi manusia. Saudara-saudara, man is equal to man. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, man is greater than the whole world. Seluruh dunia kau miliki, tapi hilang nyawamu apa gunanya? Siapakah bisa mengembalikan nyawanya dengan apa yang dia terima? Itu tidak mungkin. Berarti manusia lebih besar dari seluruh alam semesta. Manusia lebih besar dari seluruh keuntungan dunia. Itu sebab Kristus mati untuk kita. Saya pernah berkhotbah dengan satu kalimat, jikalau dunia hanya satu orang saja, jikalau seluruh dunia hanya satu manusia saja, Kristus tetap perlu datang ke dunia untuk mati bagi orang itu. Saudara-saudara, untuk menyelamatkan satu orang, menyelamatkan satu umat, menyelamatkan seluruh manusia di sejarah, perlu satu harga yang tinggi yang dibayar, yaitu Kristus. Baru engkau sadar berapa besar cinta Tuhan. Demi kamu, demi satu orang, Kristus harus mati di atas kayu salib. Karena apa? Nilai yang berada di diri manusia atau investasi Tuhan Allah untuk menciptakan manusia terlalu besar adanya. Itu harga begitu tinggi. Maka pada waktu kita melecehkan diri, kita menjual diri, kita mempermainkan jiwa diri, kita menurunkan harkat diri untuk berjudi, berzina, berbuat dosa, kita sangat melukai hati Tuhan. Karena Tuhan itu begitu mencintai kita. Dia mencipta kita menurut peta teladan dia. Mencipta kita
lebih dari segala sesuatu. Maka dalam urutan ciptaan, manusia adalah terakhir. Karena apa? Segala sesuatu sudah disediakan. Baru munculnya manusia untuk menikmati. Maka manusia lebih tinggi dari segala sesuatu. Itu sebab dengan penghargaan, dengan dasar pengertian, nilai yang begitu tinggi, kita tidak boleh sembarang menyentuh, merugikan, merusak, menghancurkan manusia yang lain. Di sini selain menghormati ibu bapamu, hukum ke-6 mengatakan jangan membunuh. Kita tidak diizinkan untuk merusak hidup orang lain. Saudara-saudari, 1 Yohanes dikatakan barang siapa yang membunuh tidak ada hidup kekal di dalam dirinya. Ini kalimat satu kali saja muncul. Jadi orang yang membunuh adalah orang yang tidak mempunyai hidup kekal. Bagaimana dengan pembunuhan diri? Sama. Engkau membunuh orang yang kau bunuh itu manusia. Engkau membunuh diri, dirimu itu manusia. Tidak, engkau berhak membunuh hidupmu sendiri. Sama seperti engkau tidak berhak membunuh orang lain. Karena yang membunuh tidak ada hidup yang kekal. Saudara-saudara, mengapa membunuh orang lain? Karena benci. Kenapa membunuh diri? Karena benci diri. Kenapa membunuh manusia? Karena merasa manusia tidak berarti. Waktu kita merasa manusia tidak berarti, maka kita tidak hiraukan. Dan kita tidak rasa sedih kalau ada manusia yang dibunuh. Jikalau kita rasa diri kita hidup tidak berarti, maka kita tidak menyesal akhirnya membunuh diri. Tapi saudara-saudara, waktu engkau membunuh orang lain atau membunuh diri, itu terjadi satu penilaian yang salah. The wrong evaluation of human life. Itu sebab saya berkata kepada saudara, bagaimana susahnya pun engkau harus hidup tahan terus. Jangan pikir membunuh diri. Karena membunuh diri sama membunuh orang lain sama-sama membunuh manusia. Kadang-kadang kita sulit, hidup itu sulit. Banyak hal yang tidak tercapai. Banyak hal yang tidak bisa kita utarakan. Banyak hal yang kita tidak bisa tanggung. Sehingga kita rasa kesulitan jauh lebih besar dari kekuatan kita hidup terus. Akhirnya kita mikir, aduh sudahlah, selesaikan hidup saja. Bunuh diri saja. Dan ini pikiran dari iblis. Karena ini pikiran adalah melecehkan ciptaan Tuhan, menghina manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pembunuhan diri, pembunuhan orang lain, ini semua akibat daripada salah penilaian tentang arti hidup manusia. Saudara-saudara, di dalam memberikan satu pengertian tentang apa arti hidup, orang Kristen mempunyai cara tersendiri yang berbeda dengan semua agama dan orang sekular yang belum mengenal firman Tuhan. Yang paling optimis itu adalah orang-orang yang dangkal. Dan paling pesimis adalah orang-orang paling pintar. Yang pesimis biasanya pintar, tetapi pintar ditambah dengan tidak jalan keluar. Optimis adalah orang yang dangkal, terlalu pikir segala sesuatu jalan keluar. Saudara-saudara, di dalam Gereja kita melihat ada 3 macam hidup tentang penilaian manusia. Pertama adalah orang-orang disebut itu adalah Epikureanisme. Yang kedua adalah orang disebut sebagai Stoicisme. Yang ketiga adalah orang-orang yang disebut Skepticisme. Stoicisme melakukan segala sesuatu demi satu konsep hidup harus bahagia. Stoicisme melakukan segala sesuatu dengan satu konsep dasar manusia harus baik. Dan skeptisisme mengatakan sebenarnya kita jujur saja. Apa itu baik, apa itu nilai, apa itu benar, apa itu tidak benar, apa itu bagus, apa itu jelek, apa itu patut, apa tidak patut. Semua itu merupakan tidak mungkin kita pastikan. Maka kita meragukan segala klaim, segala macam definisi, segala macam yang dikatakan oleh manusia, kita tidak mungkin mengiyakan karena kita ragu-ragukan. Sehingga ketiga macam ini yang merajalela di dalam bagaimana hidup di dalam dunia.
Orang-orang Epicurus, mereka mempunyai seorang pendahulu atau seorang pemimpin yang sebenarnya sangat agung. Akhirnya sudah diselewengkan menjadi ajaran yang tidak lagi setia kepada asli. Hari ini saya bukan mengajar filsafat, tapi saya berkata secara singkat saja. Epicurus seseorang yang cari bahagia. Dan menurut dia bahagia itu adalah perdamaian. Perdamaian itu meliputi 3. Pertama, berdamai dengan diri. Kedua, berdamai dengan semua orang lain. Ketiga, berdamai dengan alam. Peace with yourself, peace with others, and peace with all nature. Kalau engkau hidupmu dan dirimu, engkau puas. Hidupmu dengan dirimu, engkau sadar ada keharmonisan, perdamaian. Engkau malam enak tidur bukan? Kalau engkau kerja berat, tapi engkau tidak dapat sesuatu upah yang memadai, engkau rasa sangat jengkel. Kalau engkau baik kepada orang lain tidak baik sama kamu, engkau rasa tidak senang. Lalu engkau mulai tidur tidak enak, engkau mulai menanam benci dan sebagainya. Akhirnya dirimu tidak sejahtera kepada dirimu tidak damai dirimu. Itu menjadi suatu kesulitan yang besar. Saudara-saudara sekalian, baru-baru saya lihat surat kabar di Hong Kong, saya kaget ada orang begitu jahat. Dia tulis di dalam internet, saya mau jual tengkorak kepala orang. Siapa yang perlu beli sama saya, bayar begini, saya akan kasih. Dan kita janji tempat untuk menukar uang dengan tengkorak itu. Dia cuma main-main. Waktu dia main-main gini, betul-betul ada orang telepon sama dia. Saya mau beli tengkorak, harga berapa? Sudah bicarakan harga ada berapa ribu dolar. Lalu dia oke, saya minggu depan kasih tengkorak kepala orang itu. Sudah janji itu, tuh dia bilang, dari mana cari tengkorak ya? Di mana cari, bunuh orang kah atau bagaimana? Dia berunding sama kawan akrabnya. Kawan akrabnya bilang, mari kita curi tengkorak orang yang sudah mati di dalam satu kuburan, di dalam satu tempat di mana saya tahu itu orang kaya punya kuburan dan sebagainya. Malam-malam 2 orang itu pergi mencuri, menggali dari kuburan dan sebagainya. Akhirnya diambil satu tengkorak, betul-betul dijual. Sesudah dijual, dia kira sudah dapat uang, senang. Mulai hari itu, saben hari mimpi tengkorak itu kembali. Saben hari bilang, lu jual gue ya. Lu seperti setan mau tangkap dia. Saben hari, mana tahan saben hari lo. Itu berapa nak bisa tidur, terus tak bisa tidur. Itu namanya manusia. Kalau kucing tidak ada mimpi kayak begini ya. Meskipun saya belum pernah jadi kucing, tapi saya lihat kucing saben hari kok seperti tidak ada mimpinya. Begitu. Saudara-saudara, akhirnya dia terlalu sudah ketakutan luar biasa. Itu siapa? Itu orang sudah mati berapa lama. Sekarang saban hari datang kepada dia, mau meminta sesuatu, tidak pernah melepaskan dia. Dia bilang, wah tidak bisa. Akhirnya dia bilang sama orang itu, silakan saya bisa mati kalau begini. Uang itu jadi apa sih? Uang yang dia terima itu tidak ada artinya. Maka dia akhirnya pergi ke polisi. Polisi, saya ngaku dosa. Nah, polisi jarang ketemu orang bertobat tanpa KKR. Begitu ya. Dosa apa lu? Saya mencuri. Mencuri apa? Mencuri uang? Tidak. Mencuri apa? Tidak. Mencuri barang? Tidak. Mencuri emas? Tidak. Curi apa? Curi tengkorak. Curi tengkorak. Saya tak pernah jadi polisi begini lama, tak pernah dengar orang curi tengkorak. Curi dari mana? Betul-betul. Polisi kira dia skizofrenik atau dia orang gila yang kurang sadar. Engkau curi di mana? Ini alamat kuburan ini dan sebagainya. Betul-betul dikirim. Kalau dia serius, kirim polisi pergi mencari. Betul-betul sudah ada lubang, sudah ada kehilangan. Dan keluarga yang mempunyai tengkorak juga tidak tahu bagaimana susahnya. Akhirnya saudara-saudara, setelah dia mengaku dosa lalu minta kembali lagi, baru mimpinya mulai hilang. Saudara-saudara, Tuhan mencipta manusia tidak main-main. Engkau mau cari bahagia? Bahagia itu apa? Epicurus mengatakan bahagia itu adalah damai. Damai dengan apa? Dengan dirimu. Damai dengan apa? Dengan sesama manusia. Damai dengan apa? Dengan alam semesta. Kalau waktu musim hujan, waktu musim kemarau, waktu musim salju, waktu musim semi, kapan engkau harus tanam? Kapan engkau harus tuai? Jangan melawan. Waktu harus tanam musimnya, engkau tidak mau tanam. Waktu harus tuai, engkau bertanam. Tidak mungkin dia menghasilkan apa-apa.
Karena engkau tidak damai dengan alam semesta. Jadi manusia harus damai dengan diri. Harus damai dengan manusia yang lain. Harus damai dengan ciptaan Tuhan seluruh alam. Baru itu namanya bahagia. Akhirnya epikurianisme itu sudah diselewengkan oleh orang seterusnya, sesudahnya menjadi hedonisme. Dan hedonisme telah melampiaskan nafsu, cari pelacur, berzina, lalu mengerjakan hal-hal yang tidak beres untuk menyenangkan emosi dan menyenangkan kemauan yang liar. Itu disebut sebagai bahagia. Sekarang banyak pemuda-pemudi rasa bahagia kalau tidak diikat oleh orang tua, kalau tidak dibatas oleh guru, kalau mereka boleh bebas menonton blue film, menonton bioskop-bioskop atau DVD telanjang, dan mereka bahagia kalau boleh bebas melacur. Itu namanya bahagia. Ini semua penyelewengan daripada aslinya. Karena aslinya orang namanya Epikurus, memang kurus dia. Dia makannya cuma air sama roti. Dia tidak mau hidup mewah-mewah. Dia bilang untuk menjadi bahagia harus tidak banyak ikatan. Dan ikatan salah satu yang menjadikan kita dibelenggu adalah nafsu yang tidak habis-habis. Di dalam poin ini sedikit mirip dengan Buddhisme. Karena yang menjadikan penderitaan tak habis-habis adalah kemauan yang tidak pernah berhenti. Ini Buddhisme. Maka di nirwana, maka semua kemauannya sudah lenyap, semua nafsu sudah tidak ada lagi. Di situ mulai ada ketenangan yang abadi. Nah, saudara-saudara sekalian, Epikurus setelah dia mengajar ini, banyak orang datang kepada dia. Nah, mereka yang terlalu sakit, terlalu susah, terlalu khawatir, mendapat hiburan dari dia melalui lepaskan diri dari nafsu-nafsu yang tidak perlu, dari berkemauan-kemauan yang berkelebih-lebihan. Engkau akan menjadi tenang dan damai dengan sendiri. Mereka banyak yang mendapatkan satu solusi hidup sementara yang baik. Saya katakan ini karena dari sudut Kristen. Maka mereka menganggap mereka sudah diselamatkan oleh Epikurus. Mereka memberikan nama sotir kepada Epikurus. Nama sotir sama dengan soteriologi di dalam teologi sistematik orang Kristen, yaitu keselamatan. Sotir berarti juru selamat. Mereka menjulukan dia juru selamat. Dan bagi saya ini adalah counseling center pertama di dalam sejarah. Counseling, saudara-saudara, cari counselor kemana? Kepada orang Kristen. Orang Kristen counsel engkau dengan apa? Dengan filsafat, dengan psikologi dunia. Itu bukan counseling. Saudara-saudara, jadi perdamaian dengan diri itu penting sekali. Sedangkan itu kedua adalah Stoicisme. Stoicisme oleh beberapa orang termasuk Zeno yang berada di Stoa. Nah, di tempat itu mereka membicarakan tentang bahagia manusia. Kesimpulan adalah harus berbuat baik. Kalau engkau hanya damai saja dengan diri, belum engkau bahagia. Kalau engkau berbuat baik, memberikan sesuatu keluar daripada hidupmu menjadi bahagia pada orang lain, kebajikan itulah yang membuat engkau damai. Dan engkau baru bahagia kalau engkau sudah berbuat baik. Nah, ini saudara-saudara, cara-cara orang Greka menangani bagaimana hidup menjadi arus utama. Setelah 300 tahun Aristoteles meninggal dunia, maka dunia pada waktu itu tidak lagi menghiraukan ilmu kah, astronomi kah, atau biologi kah, atau semua studi-studi mengenai alam. Tapi kembali arahnya kepada diri sendiri seperti pada waktu Sokrates. Saudara-saudara, Sokrates menghentikan filsafat-filsafat yang banyak membicara tentang alam semesta di dalam natur, menuju kepada dirimu sendiri dengan kalimat, apa gunanya engkau mengetahui segala sesuatu tapi tidak mengenal dirimu. Maka filsafat menjadi satu arah yang balik menyelidiki diri. Tapi sampai Plato menjadi satu kosmologi, menjadi satu pengertian metafisika yang besar. Sampai pada Aristoteles menjadi satu pikiran filsafat epistemologi dan mengenai akan segala ilmu pengetahuan natural sciences.
dan logika yang besar. Sampai pada 300 tahun kemudian Aristoteles sudah mati. Zaman Yesus Kristus dan Paulus, orang Greek tidak lagi pentingkan kosmologi atau itu astronomi atau biologi atau lain. Penting adalah what is the meaning of life? What is the meaning of life? Kalau manusia tidak menemukan meaning of life, akhirnya bisa bunuh diri. Kalau manusia merasa orang lain terlalu tidak berarti hidupnya, bisa membunuh orang lain. Dan saya sekarang akan membicarakan tentang 4 alternatif. Ya. Pertama, antara diri dan orang lain. Kalau engkau merasa I am okay, you are okay, kita hidup sama-sama di dunia. Ya silakan. You suka bayam, saya suka buncis. Ya sudah. You are okay, I am okay. Ini adalah cara hidup pertama antara manusia dan manusia. Semua 1, 2, 3. You are okay, I am okay. Lalu jawab, are you okay? Okay. What about you? Okay. Jadi I am okay, you are okay. Seluruh dunia O sama K. Ya. Everyone okay, okay, okay. You mau berjudi? Okay. Ya, dia mau bunuh diri? Okay. Everyone okay. You are okay, I am okay. Ini sikap hidup pertama. Kedua macam adalah I am okay, you are no okay. Ya. Saya beres, lu yang dah beres. Selalu cari, dah beres, dah beres. Kalau gua okay. Ya. I am okay, you all no okay. Ya. Ini sikap kedua. I am okay, you all no okay. Ini kedua ya. Banyak orang kayak gini ya, termasuk kamu kan. Ya. Jadi kamu lihat ini tak benar, itu tak benar, gereja ini tak benar, semua tak benar. Seluruh dunia tak benar, cuma kamu yang benar. Ini kedua macam. Ketiga macam, you are okay, I am no okay. Kalau lihat ini orang, aduh bajunya bagus, orang itu badannya bagus, orang itu kacamatanya bagus, orang itu aduh kukunya bagus, orang itu mobilnya bagus, semua bagus. Semua gua ini tidak ada apa-apa. Saya ini miskin, saya goblok, saya ditolak, saya sakit-sakit. You are okay, I am no okay. Ini macam ketiga. Ya, hidup manusia ada 4 macam standpoint. Bagaimana engkau menilai dirimu sama orang lain. Keempat macam, you are no okay, I am no okay. Lu juga dah beres, gua dah beres. 4 macam ini kalau masih di pertengahan, tidak memuncak, belum ekstrim, masih boleh sedikit tahan hidup terus. Itu namanya paksa-paksa dah rela, tetapi juga hidup terus lah. Pokoknya bohat-bohat jalan terus. Ya, bokeh-bokeh hidup terus. Ya, sudah dengan keadaan terpaksa ya jalan seperti biasa, jalan terus. Tetapi itu sikap bisa berubah loh. Sikap oke noke bisa berubah. Makin lama memuncak sampai menjadi radikal ekstrim sampai memuncak. I am absolutely okay. You are absolutely no okay. Atau I am absolutely no okay. You all absolutely okay. Saudara-saudara, kalau sudah memuncak sampai ekstrim, apa terjadi? I am okay, you are okay. Ekstrim, akhirnya kebebasan liar yang merajalela masyarakat. Everybody okay. Berzina okay, homoseks okay, lesbian okay. Semua okay. Sudah. Akan membiarkan kebebasan yang liar merajalela di seluruh dunia. Dan kita biar dunia kacau. Dan kita tidak kerja apa-apa. Karena apa? Okay. Everything is okay. Everyone is okay. Every kind of attitude is okay. Every kind of stream of the philosophy is okay. Every current is okay. Semua sama. Sama. Semua. Kalau sikap ini, maka akhirnya kita menjadi orang acu tak acu. Menjadi orang yang membiarkan segala sesuatu terjadi tanpa hirau, tanpa kontribusi, tanpa gelisah, tanpa takut, tanpa berusaha untuk merubah apapun. Semua oke kok. Korupsi oke. Pembunuhan oke. Tidak apa-apa. Semua oke. Ini kebebasan liar akan terjadi. Kalau semua oke, bagaimana? Noke. Semua salah. Seluruh dunia salah. Tuhannya cuma satu. Tuhan, dunia kiamat saja. Cepat datang, habisi dunia, habisi.
Kalau perlu saya yang habisi, mewakili Tuhan, lalu bunuh diri. Saya tembak semua, boom, tembak terjadi. Itu orang kenapa? Ada everybody no okay. Semua orang tidak ada artinya. Kenapa kamu hidup? No okay kan? Saya bunuh. Setelah saya bunuh, saya akan ditangkap. Enak aja lu tangkap gua. Siapa lu? Polisi. Mengadili gua. Siapa lu? Pengacara. Kamu sendiri kan korupsi. Kamu sendiri tidak beres. Jangan tunggu kamu bunuh saya bunuh sendiri dulu. Itu no okay. Jadi orang kalau sikapnya ada everybody no okay, dia akan menghancurkan orang lain, akhirnya menghancurkan diri. Kenapa dia terakhir menghancurkan diri? Karena dia menghancurkan diri terlebih dahulu, tidak mempunyai kesempatan menghancurkan orang lain. Jadi dia tetap menganggap diri lebih penting dari orang lain, dengan hak lebih tinggi dari orang lain. Dia hancurkan banyak orang, baru hancurkan diri. Ini orang semacam ini banyak. Dan di Amerika, kampus-kampus sekolah tinggi, saudara-saudara. Amerika termasuk sekolah, negara yang paling banyak sekolah yang tinggi, kampus yang paling baik, dan mendapatkan devisa $200 miliar setiap tahun hanya dari murid-murid dari negara miskin. Saudara-saudara, Amerika kaya karena apa? Sekolahnya baik. Orang itu kerja setengah mati, papa mama makan nasi sama kecap. Hanya dikirim ke Cornell, dikirim ke UPenn, setengah mati jual rumah supaya anaknya sekolah di situ supaya bisa pinter. Itu negara yang paling banyak pendidikan tinggi, tetapi menghasilkan orang Kristen yang baik. Karakternya berapa banyak? Tidak tahu. Sekarang hampir tidak ada. Itu soal Abraham Kuyper dan semua orang-orang reform menganggap itu pendidikan itu penting, tapi pendidikan harus dilakukan oleh siapa? Saudara-saudara, saya kira kalau setiap hal kita serius tangani, kita harus daripada teologi reform mengetahui dunia ini terlalu banyak hal yang tidak beres. Tetapi kita bukan orang yang you know ke, I know ke, bukan itu. Saudara-saudara sekalian, ada seorang pemuda merasa dunia tidak beres, dia akan tembak banyak orang, lalu tembak diri. Tapi sebelum tembak banyak orang, dia merasa diri harus berhak menyelesaikan sesuatu dan orang lain tidak boleh menyelesaikan dia. Maka you know ke, I know ke, mati sama-sama saja. Nah ini adalah kedua. Ketiga adalah I am okay, you are no okay. Nah itu sudah memuncak. Aku beres, lu yang udah beres. Saya melanggar hukum ke-6, membunuh. Kenapa membunuh? Tuhan bilang jangan membunuh orang lain. Karena orang itu merasa diri beres, orang lain tidak beres. Yang dibunuh diselesaikan hidupnya, dihentikan haknya menjadi manusia, dan yang membunuh menjadi berperan Tuhan Allah. You play God, you think you are the supreme power, you think you deserve to end others' life. Engkau berhak menghentikan hidup orang lain karena engkau seperti Allah, engkau membunuh orang lain. Ini adalah motivasi untuk membunuh. Kenapa membunuh? Karena benci. Kenapa benci? Karena eksistensimu terancam. Saudara-saudara, saya baik-baik di sini. Setelah you datang, saya diancam. Saya hidup baik-baik di sini. Setelah you ada, saya kacau. Saya sudah mencintai seorang wanita. Karena you masuk kampus, wanita itu tidak mau saya, mau kamu. Ya saya lebih baik bunuh kamu saja. Karena aku benci. Kenapa benci? Eksistensimu menjadi nerakaku. Kalimat ini daripada Jean-Paul Sartre, dari seorang filosof Prancis yang beraliran eksistensialisme. Others' existence is your hell. Keberadaan orang lain di situ menjadi nerakaku. Karena engkau ada di situ, aku berada di neraka. Keadaanmu mengancam aku. Aku tidak bisa melihat engkau ada. Saya harus menghabisin kamu. Saudara-saudara, mengapa membunuh? Membunuh karena benci. Maka Alkitab mengatakan benci orang sama dengan membunuh orang. Itu ekstensi satu perkembangan daripada pengertian hukum yang ke-6 ini. Saudara-saudara, mengapa bunuh? Saudara-saudara, di gereja ada seorang majelis dibunuh oleh menantu sendiri. Karena apa? Karena menantu menganggap dia seharusnya mendapat lebih banyak uang daripada seorang mertua yang dianggap kasih kurang. Padahal yang dikasih itu sudah banyak sekali.
Sekarang itu menantunya yang membunuh dia sudah di Nusa Kambangan, dan yang majelis yang baik sudah meninggal dunia. Hal ini bisa terjadi karena apa? Karena dia tidak mengerti apa arti daripada hukum yang keenam ini. Jangan membunuh. Saudara-saudara, pembunuhan bisa terjadi hanya satu pikiran diri berbeda sedikit. I am right. I am okay. You are no okay. I hate you. Your existence is my hell. I have the supreme power to end your life. Berperan seperti Tuhan Allah. Saudara-saudara, kenapa membunuh diri? Orang membunuh diri hanya karena you are all okay. I am no okay. Better I end my life. Semua beres, saya tidak beres. Saya hidup tidak berarti. Saya tidak ada jalan keluar. Saya tidak ada way out. Saya tidak ada solusi. Saya tidak ada nilai. Saya tidak ada harapan. Akhirnya terlalu ekstrim menjadi I am no okay. Itu akibatnya adalah membunuh diri. Saudara-saudara sekalian, jangan membunuh. Ini adalah perintah yang keenam. Ini adalah hukum yang kedua setelah menyusul hormatilah ibu bapamu. Karena engkau dicipta menurut peta dan teladan Allah. Dan engkau harus bagaimana? Saudara-saudara, mengapakah pembunuhan itu terjadi? Karena dikira tidak ada jalan lain yang bisa membereskan. Satu-satu caranya yaitu orang itu dari dunia baru beres. Di dalam bahasa Tionghoa, pukong tai tian. Aku tidak bisa sama-sama di bawah satu payung. Apa itu payung? Langit. Di dalam langit, di bawah payung langit ini, kalau ada aku, tidak boleh ada kamu. Kalau ada kamu, tidak boleh ada aku. Di dalam sejarah politik, seorang raja kaisar Tionghoa yang namanya adalah seorang Yonglok. Dia mencari keponakannya yang dia akan bunuh supaya tidak membalas dendam kalau dia sudah merebut kekuasaan daripada dia. Dinasti Ming pada tahun 1307. Saudara-saudara. Dan dia akan membalas dendam. Dan akhirnya dia kirim Zheng He 7 kali merantau dengan kapal yang panjangnya 60 meter lebih. Kapal armada terbesar di dalam sejarah untuk sampai di India, sampai di Arabia, sampai di Afrika. Mencari kalau itu keponakan yang pernah menjadi kaisar sudah merantau kemana. Mencari dia, bawa pulang di depan dia pegang kepala. Baru dia mau rela untuk melepaskan dendamnya. Saudara-saudara, satu lagi ada Trotsky sama Joseph Stalin. Tahun 1924 Lenin meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, maka di Rusia ada 2 pemimpin yang besar. Satu adalah Joseph Stalin, satu adalah Trotsky. Pendapat dan politik filsafat mereka berbeda. Sama-sama komunisme, dan Stalin ingin menjadi diktator. Akhirnya Stalin merebut semua kekuasaan, membuat satu teror yang luar biasa. Trotsky akhirnya meninggalkan Rusia. Sudah meninggalkan Rusia, seorang komunis yang tidak ada di negara sendiri. Dia akhirnya merantau sampai menyembunyikan jejak kakinya tidak diketahui oleh Stalin. Di seluruh dunia orang tidak tahu di mana. Tetapi dengan KGB yang didirikan oleh Stalin, Stalin begitu cerdas cari sampai menemukan dia di mana. Dan harus setelah ketemu tembak di tempat dan buktikan dia yang mati kepada saya. Saudara-saudara, mereka bertahun-tahun seperti anak kecil mencari di mana tersembunyinya. Sampai beberapa tahun kemudian baru ditemukan di satu tengah jalan. Saudara-saudara, Trotsky itu sudah pakai cara yang sangat-sangat sederhana. Kumis dibuangnya, semua pakaian lain seperti orang biasa. Tetapi tetap ketahuan kalau dia di Trotsky. Dan Stalin memakai mata-mata untuk menyelidiki, untuk menelusuri, untuk mencari. Sampai akhirnya tembak dia di tengah jalan di kota Latin Amerika. Baru Stalin lega. Saudara-saudara, mengapa manusia harus begitu?
Mengapa sama-sama menjadi manusia? Engkau benci orang sampai tidak izinkan dia bersama-sama berada di kolong langit. Mengapa? Karena engkau memperankan diri sebagai Allah. Engkau membiarkan benci merajalela di dalam hatimu. Saudara-saudara, kebencian itu satu bibit yang kecil yang bisa menghancurkan seluruh umat manusia. Kebencian itu satu emosi yang tidak terkendali, yang akibatnya akan merusak sistem perdamaian daripada seluruh dunia. Kebencian itu menjadi penghasutan yang menakutkan. Kebencian adalah investasi daripada iblis untuk menjadikan dirimu akhirnya dirobohkan seluruh nilai hidup karena engkau menuju kepada membunuh orang lain. Waktu orang membunuh orang lain, dia selalu tidak pikir apa yang mungkin terjadi. Selalu tidak memikirkan sebelumnya akibatnya itu apa. Tapi setelah membunuh, baru mengetahui yang dia kira solusi sudah datang. Itu tidak pernah kunjung tiba. Dia kira way out sudah ada. Itu hanya satu kosong belaka. Dia kira musuhnya sudah tidak ada. Akhirnya lebih banyak orang memusuhi dia. Itu satu kebodohan yang sulit diketahui sebelumnya. Alkitab berkata, jangan membunuh. Kiranya nilai manusia kita kenal dulu. Lalu diri kita berhak sampai di mana kita tahu sebelakangan. Akhirnya minta Tuhan memberikan cinta kasih untuk merubah hidup kita daripada kebencian, iri, benci, dengki, dan segala dendam yang merupakan api yang menghancurkan hidup. Kiranya Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua perintah yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Beri kekuatan dan ketaatan kepada kami. Beri bijaksana dan cinta kasih kepada kami. Sehingga kami boleh menghindarkan diri dari segala sesuatu yang melawan kehendak Tuhan. Dan menjadi orang yang mematukan diri di bawah pimpinan Romo yang kudus. Dengar kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.